Baik, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah cukup lama tadi kita ada dua paparan dari Prof. Joner dan Prof. Din. Bapak Ibu sekalian, karena saya sebagai Ketua APTP, tadi Prof. Joner menantang kita ya berkaitan dengan salah satunya nomenklatur dan perkembangan keilmuan. Nah Bapak Ibu, karena Bapak Ibu dosen ya, maka saya menyajikan sesuatu yang mungkin agak berat ya, tapi bagi dosen sih enggak, bagi mahasiswa mungkin agak berat sedikit, bagi dosen seharusnya tidak. Karena selama ini Bapak Ibu sekalian, kita selalu ngomong itu katanya, tadi Pak Joner katakan, menurutnya, katanya. Loh, kita ini dosen, kita ini scholar, ilmuwan, jangan bilang katanya, harus baca, harus tahu, jadi nggak dilempar kanan kiri. Nah, karena saya sebagai Ketua APTP, nah saya ingin mendudukkan Bapak Ibu, persoalan kita yang selama ini barangkali terus ya bergulir ya. Jadi kita harus tahu identitas kita, identitas keilmuan kita Bapak Ibu sekalian. Next, Mas. Jadi kita akan bahas Bapak Ibu sekalian, mungkin mudah-mudahan 20 menit bisa. Pertama tentang kutub ilmu, ya, kemudian epistemis dari ilmu kita, kemudian peta perkembangan LIS, ya, baru kemudian nanti kita diskusi. Oh, geser Bu ya. Ini kelihatan Bapak Ibu? Baik. Lanjut, Mas. Ya, Bapak Ibu harus tahu kutub kita, ilmu kita. Nah, tadi Bapak Ibu sekalian, Pak Joner sudah menjelaskan tentang ontologi. Bapak Ibu, jadi karena kita ilmu, dulu pernah ada dosen di kami di UI yang bilang bahwa, kayaknya mengutip dari Blaise Cronin, bahwa ilmu perpustakaan dan informasi itu is art, not science. Seni, bukan ilmu. Blaise Cronin mengatakan itu. Ya gak apa-apa, silakan, itu pandangannya Blaise Cronin. Satu pandangan yang mengatakan bahwa ilmu perpustakaan itu bukan ilmu, tapi art. Ya silakan. Dia dengan argumentasinya, dia mengatakan itu. Ya, jadi pandangan itu biasa saja Bapak Ibu, nggak usah. Kok dia bilang itu bukan ilmu? Gitu. Ya nanti kita akan coba lihat Bapak Ibu sekalian. Nah Bapak Ibu, terkait dengan ilmu itu pasti membahas tiga hal ini. Kita membahas soal ontologi kita, tadi Pak Prof. Joner sudah membahas tentang realitas hakikat, realitas ilmu kita itu apa. Harus dijawab kalau kita ilmuwan. Selama ini kita nggak pernah membahas ini ontologi, ya, epistemologi, gitu. Nggak pernah kita bahas. Ngajar ya ngajar aja. Mahasiswa tidak pernah diberikan fondasi soal apa yang dia pelajari, mengapa dia belajar itu. Itu yang kita tidak pernah sentuh. Jadi perdebatan-perdebatan yang maaf misalnya tidak mendasar, ya, dalam keilmuan seharusnya jangan dilakukan. Perdebatan itu biasa Bapak Ibu, diskusi biasa, tapi harus mendasar. Anda pakai pandangannya siapa? Pakai pendapat siapa? Karena mungkin kalau kita belum bisa Bu punya pandangan, kalau Prof. Joner guru besar, Prof. Sulis ya sudah bisa punya pandangan sendiri. Kalau kita belum bisa. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, tentu hal ini kita pertimbangkan. Sekarang Bapak Ibu sekalian, dalam bidang ilmu kita, information science, dan perkembangan ilmu lain, aksiologi itu sekarang menjadi pertimbangan utama dalam pengembangan keilmuan. Karena saat ini tadi dikatakan Prof. Din, Internet of Things, Artificial Intelligence, Machine Learning itu berkembang luar biasa pesatnya. Nah persoalan utama kita adalah persoalan etik manusianya itu sekarang menjadi calon korban karena perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi. Jadi persoalan aksiologis itu sekarang muncul utama, persoalan etika. Itu menjadi muncul utama. Nah, itu ahlinya
Luciano Floridi. Dia membangun suatu pikiran, pandangan yang kemudian dikenal dengan istilah etika informasi. Ya, nanti ini membawa perubahan pada bidang ontologinya, ya, bidang hakikat realitas. Selama ini Bapak Ibu sekalian, manusia itu menjadi pusat segalanya, antroposentris. Sekarang berubah, yang menjadi pusat itu adalah informasi, infosentris. Ya, nanti kita bahas Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, epistemologi Bapak Ibu. Apa yang kita kaji? Bagaimana cara kita mengkaji itu? Dulu sebelum ada kata informasi, perpustakaan, Prof. Joner. Perpustakaan yang dikaji. Pertanyaannya, kalau rumah sakit boleh juga dong, hospital science. Karena perpustakaan dianggap sebagai bangunan. Ya, tapi kan nggak ada hospital science. Ya. Nah, saat ini dengan kata informasi muncullah satu kepastian bahwa objek kajian kita itu adalah informasi, human recorded information. Itu yang dikatakan Prof. Joner. Kalau yang tesit gimana? Bukan. Yang tesit bukan bagian dari kita. Harus eksplisit, human recorded. Yang tidak recorded bukan bagian dari ilmu kita. Dulu kan pernah, itu QM itu bagian dari ilmu kita. Loh, dia QM membahas tesit kok. Yang tesit tidak, yang eksplisit, iya, itu bagian dari ilmu kita. Nah, kemudian soal persoalan aksiologis Bapak Ibu. Dalam information science itu sangat luar biasa berkembang. Ya. Next, Mas. Nah, Bu, Pak, kita itu ribut-ribut selama ini, di mana saja termasuk di kita di Indonesia, itu sebetulnya gara-gara dua pandangan ini saja. Ini yang membuat ribut ini, murid dan guru ini. Mereka mungkin nggak ribut dulu ya, Prof. Joner ya, nggak ribut. Ya, pandangan Plato, ya, yang kemudian dikenal Bapak Ibu sekalian sebagai pandangan idealisme. Menurut Plato bahwa yang kekal, yang tunggal itu objek kajian. Yang kekal, yang tunggal, ide yang baik itulah yang menjadi objek kajian ilmu. Itu menurut Plato. Maka muncullah Bapak Ibu satu nomenklatur, satu terminologi yang dari Plato itu yang disebut dengan subjektivisme atau idealisme. Jadi ilmu pengetahuan dikonstruksi oleh siapa? Oleh kita, manusia. Manusia mengkonstruksi ilmu pengetahuan dengan pikirannya. Nanti muncul rasionalisme bahwa ilmu pengetahuan dikembangkan karena akal. Ya. Nah, pandangan yang kedua ini murid. Ternyata Bapak Ibu, murid boleh juga berbeda pandangan. Dan sampai saat ini Bapak Ibu bukan, ilmu itu hanya berkutat pada persoalan itu saja, dua ini saja. Subjektivisme, kemudian Aristoteles, murid dari Plato, melihat bahwa oh tidak, ilmu itu dikembangkan, ya, atau misalnya objek kajian kita itu terlepas dari kita. Alam Bapak Ibu itu hadir sebelum manusia hadir. Alam dulu, baru manusia hadir. Jadi alam terlepas dari kita seharusnya. Objek itu netral. Realitas yang kita amati itu netral dari kita. Ya. Nah, itu yang memunculkan objektivisme atau realisme. Sederhananya Bapak Ibu, subjektivisme itu pendekatan kualitatif. Objektivisme itu pendekatan kuantitatif. Udah itu aja. Nah, kita ribut ini, itu gara-gara ini doang. Yang masing-masing yang kemudian Thomas Kuhn tahun 1970-an itu membuat satu benteng bahwa melihat objek realitas harus didasarkan pada paradigma, sudut pandang. Sudut pandang A ya hanya bisa untuk A, sudut pandang B hanya bisa untuk B.
Jadi cuma itu, jangan dicampur adukan. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang subjektivisme itu berkembangnya di Eropa. Tadi misalnya Biker Horlen, itu salah satu yang disebutkan tadi Prof. Joner, itu salah satu pakar bidang ilmu kita yang sangat luar biasa aktifnya. Tulisannya sangat luar biasa. Ya. Nah, gaya berpikir Eropa dengan gaya berpikir Amerika, Anglo-Saxon, Bapak Ibu, berbeda. Ya. Anglo-Saxon itu pragmatisme. Ya. Pragmatisme cara berpikirnya kalau itu bermanfaat ya kembangkan. Nggak peduli itu melibas manusia yang mengembangkan, nggak peduli karena pragmatisme. Kalau Eropa itu idealisme. Ya, bahwa ilmu itu dikembangkan harus memperhatikan faktor-faktor lain termasuk aksiologis atau etika. Lanjut, Mas. Nah, ini Bapak Ibu yang saya sebut tadi perubahan ontologi, bahwa saat ini Bapak Ibu sekalian terjadi perubahan besar dalam ilmu pengetahuan nih yang luas. Ya, jadi makanya misalnya kalau dalam hal-hal kecil, kalau di kearsipan siklus hidup itu sudah tidak sesuai dengan ontologi saat ini. Nah, itu Freud menyebutnya sebagai kita harus melakukan reontologisasi, Pak. Ya, karena ontologi yang sekarang itu sudah nggak pas dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Ya. Lanjut, Mas. Ya, ini saya kira nanti Bapak Ibu bisa lihat, saya skip aja supaya cepat Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, intinya saat ini Bapak Ibu, informasi itu menjadi pusat. Ya, bahkan informasi itu tidak lagi memiliki nilai ekstrinsik, tetapi intrinsik. Kalau dalam konteks antroposentris, manusia itu segalanya, Bapak Ibu. Dia menentukan nilai. HP, ini misalnya kursi, bagus dipakai. Nggak bagus, Bu, dibuang. Kasihan kan? Sekian tahun dipakai, begitu rusak dibuang. Karena nilainya itu pada kita manusia. Manusia yang menentukan suatu nilai itu pada entitas di sekitar kita. Nah, kalau ontologi informasi sudah enggak lagi. Karena nilainya sudah intrinsik, bukan lagi ekstrinsik yang disematkan oleh kita manusia. Lanjut. Lanjut, Mas, ini. Nah, ini nilai intrinsik tadi Bapak Ibu yang saya sebutkan. Jadi sudah ada perubahan besar dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, ini Bapak Ibu. Ya, lanjut. Bu, Pak. Ini di awal tadi Prof. Joner sudah mengatakan, sekolah list pertama di dunia itu ada dua tuh, Jerman, Amerika. Keduanya memiliki pandangan yang berbeda. Tadi Prof. Joner sudah menyinggung ini. Ya, satu Jerman itu idealisme yang arahnya kepada ilmu sosial dan humaniora. Amerika itu hampir sebagian besar dari awal memang pandangannya pada nanti perkembangannya computer science. Ya. Lanjut. Ini perkembangan list tadi Bapak Ibu sudah disinggung juga oleh Prof. Joner. Jadi awal muncul list itu perubahan nama, Bu. LS tadi ya. Ini ya Bapak Ibu ya. Ini Prof. Joner tadi sudah singgung nih, Prof ya. Tahun 64 itu sudah mulai berubah tuh. Ya, menambahkan list. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di Amerika tahun 90 itu hampir semua sekolah, hampir semua prodi itu mengubah atau menambah namanya menjadi list. Ini harus lihat ke sini, Bro. Ya, merubah namanya menjadi list. Library and Information Science. Tapi kemudian Bapak Ibu sekalian, ada juga yang menamakannya Library and Information Sciences. Supaya ruang lingkup keilmuan itu lebih luas, lebih besar. Ya. Nah, kemudian ada juga Bapak Ibu yang memunculkan nama studies. Nah, tadi Pak Prof. Joner mengatakan, Bu, mudah-mudahan tahun depan ya Bu Nina ya, kami di UI itu sudah bisa membuka program S3. Awalnya mau ilmu informasi, Pak. Tapi ternyata dapat pandangan-pandangan lain. Bahwa kalau ilmu informasi is true information science. Sementara kalau kita katanya menurut pakar-pakar di UI,
Bapak cukup studies. Kalau studies itu ilmiah, ya. Prakteknya, ya. 2 tadi. Jadi kalau tadi applied sciences, terapan. Kita memang terapan, applied sciences. Karena ada pengetahuannya, ada keterampilannya. Ya. Jadi disebut true information science, oke. Disebut applied sciences, oke juga, nggak masalah. Dan itu pandangan, bukan pandangan saya, itu pandangan pakar kita, menulis banyak tulisan tentang itu. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian, abad 21 itu yang tadi Prof. Joner katakan, karena ininya sama nih, sumbernya sama. Saya sumbernya Horland, Birger Horland, Prof. Joner tadi juga, itu yang terbaru tulisan tentang perkembangan ilmu kita Bapak Ibu. Dari Birger Horland tahun 2018. Kalau baca ini, adem Bu kita, nggak perlu bertengkar tentang ini nama ini, nggak perlu, karena contohnya banyak. Lanjut Mas, Mbak. Nah ini Bapak Ibu sekalian, kata information science itu sebuah neologisme baru tahun 1955 oleh Jason Faraday. Dia mengubah nama tuh dari American Documentation menjadi American Society for Information Science. Ya, mulai saat itulah berkembanglah information science dengan variannya Bapak Ibu ya. Variannya macam-macam. Karena kata informasi itu tidak didefinisikan dengan tepat. Harusnya hakikat informasi itu ditentukan dulu sehingga orang lain ya, itu sama punya pandangan tentang informasi. Karena kata informasinya arbitrary, sewenang-wenang didefinisikan, dimaknai, macam-macam. Jadi, nah itu yang perlu kita. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian, ada istilah library science ya, bibliografi, documentation, dan scientific information. Ini sebelum keluar istilah library and information science. Ya, jadi tidak hanya library science, ada bibliografi. Dan perkembangan ilmu ini sejak 1600 sudah ada. Walaupun Bapak Ibu sekalian, yang ini itu beberapa pakar mengatakan bukan sains. Ya. Sifatnya pandangan-pandangan tadi itu yang dia tulis dalam artikel dan buku, it not science. Karena itu tadi yang katakan Pak Joner, bukan riset, basisnya riset. Melville Dewey itu bukan katalogisasi yang berbasis riset. Yang berbasis riset justru Bliss classification. Tapi kan Melville Dewey di seluruh dunia banyak digunakan. Basisnya bukan riset. Ya, jadi dalam ilmu pengetahuan itu bisa diragukan karena bukan berbasis riset. Lanjut Mbak. Nah Bapak Ibu, tadi Prof. Joner sudah mengatakan bahwa library and information science itu bisa 2 pengertian. Memang 2 ilmu itu sudah bergabung, merger, ya. Tetapi Miksa dan Sarasevich itu mengatakan bahwa 2 ilmu itu sebetulnya terpisah. Library science sendiri, information science sendiri. Tadi Prof. Joner sudah menjelaskan tadi. Ya, jadi pandangannya banyak Bapak Ibu. Jadi nggak usah ribut soal nomenklatur lah. Ya, yang paling penting tadi yang Prof. Din katakan, subject matters-nya tentukan. Materi ajarnya tentukan yang mana. Kalau library science, ya sesuaikan dengan library science. Kalau library and information science, subject matter-nya sesuaikan. Information science itu sudah beres. Kalau jangan library science, tapi subject matter-nya information science. Ya, kayak kami di UI ini sebetulnya sudah mau mengubah nama ilmu perpustakaan. Ya, tapi karena belum ada tenaga dan biaya saya, Pak. Ya. Karena di kami sebetulnya sudah bisa disebut library and information science atau bahkan information science. Karena mata kuliah TI-nya luar biasa banyak. Dan Bapak Ibu bisa lihat, Bapak Ibu mengatakan saya library science. Lihat riset Bapak Ibu, lihat riset mahasiswa. Library science atau library and information science yang banyak teknologinya, yang banyak sekarang literasi media, media sosial, lah itu sudah lepas dari library science.
Ya, nanti kita lihat Bapak Ibu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, ada yang mengatakan, Ingwersen ini mengatakan bahwa LS itu merupakan subdisiplin dari IS. Ya Bapak Ibu ya, ini pandangan, jadi biasa. Dia mengatakan bahwa LS itu bagian dari IS. Beberapa universitas Bapak Ibu, fakultas, itu namanya Information Science, bawahnya Library Science, Archival Science gitu ya, Computer Science. Berarti IS-nya menjadi payung. Itu Ingwersen. Kemudian Salasevic melihat tadi, LS dan IS terpisah. Ada kesamaan, tadi Prof. Joner sudah menjelaskan. Ya, tapi ada perbedaannya, ada 4 atau 5 tadi perbedaannya. Sudah ada, tapi saya hapus tadi, karena terlalu banyak slide-nya. Lanjut, nah ini Bapak Ibu penelitian dari Fakari, Jeff Lynn dan Fakari, dan yang terbaru nih yang Wang Chang itu, bahwa LS itu kalau dilihat dari bibliometrika, ya penelitiannya si Chang itu bahwa kalau LS itu lebih cenderung membahas dalam riset itu berkaitan dengan cataloging, ya, library services dan publishing. Nah sementara IS itu lebih banyak bibliometrika, information retrieval, web metric, patent analysis. Nah kalau Bapak Ibu risetnya sudah ini, ya sudah banyak ini dan mau disebut sebagai IS, silakan, nggak ada masalah. Ya, dan sekarang riset itu memang kalau saya lihat lebih banyak pada persoalan itu, bibliometrika, information retrieval. Lanjut. Ya, jadi payung list Bapak Ibu, ini yang di Horland tadi, yang Prof. Joner katakan, kita itu harus menentukan Pak Bu, mau masuk ke payung apa? Computer sciences atau social humanities sciences. Tadi Prof. Joner sudah mengatakan 91% kita di Indonesia itu masuk social humanities, Bu. Sudah, nggak ada masalah. Tapi ada yang mau masuk ke computer sciences, nggak ada masalah. UPTP memayungi semua. Mau mana saja silakan lah. Ya, saya pernah Bapak Ibu sekalian, waktu mau bikin D4 manajemen arsip, manajemen rekod dan arsip UI. Kami tentu harus berkonsultasi dengan Arsip Nasional. Ya, waktu itu Deputi Pembinaan Kearsipan bilang, Pak Taufik, nggak boleh pakai kata arsip, pakai kata rekod. Loh, saya bilang Pak, kami ini perguruan tinggi D4 Pak, yang mencari mahasiswa. Ya kalau pakai manajemen arsip, ya mungkin ada potensi tidak diminati oleh mahasiswa. Ya, itu kami berdebat Bu. Ya, kalau rekod kan masih kedengarannya enak ya Pak ya. Tapi kalau arsip kan, ya. Tadi yang menurut Pak Prof. Joner politik tadi Pak, politik ilmu, politik pendidikan, politik ilmu, politik pendidikan Bu. Bu, yang saya sajikan ini itu bisa politik ilmu Bu. Saya hanya menyajikan pakar-pakar yang saya suka saja. Yang saya nggak suka pandangannya, saya lewatin aja. Itu politik ilmu. Jadi Ibu boleh berbeda pendapat dengan saya soal ini, nggak ada masalah. Karena ilmu itu tidak ada yang pasti. Nggak ada yang pasti. Hari ini diterima oleh komunitas ilmunya, besok sudah berubah lagi. Ya, bisa berubah lagi. Lanjut, Mbak. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi yang disebut bahwa Library and Information Sciences, ini lingkupnya itu. Ada archival science, bibliografi, document genetic theory, informatics, information system. Ya. Nah, di kita kan di Indonesia ini belum masuk ya Bu ya, tapi sekarang Australia sudah memasukkan, GLAM namanya. Ya, dia perkembangan tuh, perkembangan ilmu itu dinamis. Pantare apa? Pak, Bu. Usah lupa juga. Oh, Pantare. Itu Heraklitos tuh. Ya, bahwa Bapak Ibu kehidupan itu selalu berubah. Jadi kunci dari kehidupan itu adalah perubahan. Itu Heraklitos tuh. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini Bu teropongnya nih.
bisa masuk ke broader tadi, ya, Discipline of Sciences. Ini Serra loh. Serra sejak tahun 70 sudah mengatakan bahwa librarianship is interdisipliner. Ya. Jadi bukan monodisiplin, Bu. Ilmu kita tuh sudah sejak awal luar biasa, Pak. Sekarang, Pak, fakultas di UI itu misalnya mau bikin satu studi-studi interdisipliner, kita sudah nggak perlu. Kita sudah interdisipliner. Ya. Nah, kemudian ada yang applied science, Pak. Ya. Jadi kalau tadi masuk ke applied science, boleh juga, nggak masalah. Masuk ke humanities lebih oke lagi, karena 91% ya, Prof ya. 91% kita masuk ke social humanities. Nah, kemudian Cronin ini, ya, Cronin ini pernah lihat tulisan saya, Bu. Ya, waktu saya nulis, saya kasih tadi 2 tulisan tentang multi tradition dan tentang landasan konseptual ilmu kita. Nah, Cronin melihat bahwa kita itu profesional, nggak apa-apa. Ya. Bahkan Bapak Ibu sekalian, sejak tahun 2002 itu ada saran dari Luciano Floridi, ini yang menjadi milestone pengembangan ilmu kita jauh seperti sekarang ini. Jadi jauh seperti sekarang ini. Dia mengatakan bahwa LIS itu seharusnya jangan hanya scholars. Kita dosen, teachers, dan librarian. Harus ada satu layer atas itu yang namanya ilmuwan. Yaitu Pak Prof. Joner, Prof. Sulis. Selamat datang, Prof. Agus. Ya, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi sekarang LIS IS itu berkembangnya luar biasa karena ada satu di atasnya, Pak. Ada satu layer di atasnya, ilmuwan. Dan sebagian besar memang rata-rata beberapa itu dari filsafat. Jadi filsafat membantu mengembangkan keilmuan IS dan LIS. Di Amerika tuh hampir semua departemen ada ahli filsafatnya. Lanjut. Nah, ada juga Bapak Ibu pandangan, nih pakar juga nih. Ya, Redmond Neal dan Haifa ini mengatakan bahwa LIS sama IS identik kok, sinonim, sama aja. Enggak beda. Jadi ada yang mengatakan IS dengan LIS beda, ada yang mengatakan sama. Ini pakar juga. Jadi santai aja. Ya. Kecuali kalau kita sudah punya pandangan sendiri, tapi karena kita ilmuwan, karena kita akademisi, ya pandangannya harus didasarkan pada hal yang ilmiah lah, yang epistemis. Jangan katanya. Lanjut. Ini saya kira lewat ini pandangan Buckland terkait IS, Bapak Ibu ya. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Dari awal memang ilmu kita itu sedikit sekali kontribusi teoritisnya. Sangat sedikit. Jadi bagaimana kita punya pegangan ya, kalau kita nggak punya satu sandaran teoritis yang kuat untuk pengembangan ilmu kita. Walaupun juga ada pandangan, Zaldo mengatakan bahwa library and information science nggak perlu filosofi, nggak perlu ilmiah. Ada yang mengatakan begitu. Ya. Jadi kalau kita urut-urut Bu dari 2000 itu perkembangan yang debat yang sangat luar biasa itu berlangsung di 2002 sampai 2004. Nah, itu kalau Bapak Ibu baca, enak kita punya pandangan. Jadi arah kita Pak Bu, pokoknya ada 2 kutub tadi. Ada kutub objektivisme, ada kutub subjektivisme. Subjektivisme Eropa yang lebih cenderung pada sosial dan humanities science. Yang objektivisme ya itu lebih banyak di Anglo-Saxon, Amerika, Inggris. Yang teknologi menjadi drive utama. Nah, sekarang tinggal pilih kita di Indonesia. Kalau di bawah ilmu komputer, ada di Malang, ya Pak Prof. Joner ya. Silakan mau payungnya computer sciences, nggak ada masalah. Nggak harus humanities. Tapi jangan yang humanities, misalnya prodi FISIP, mau bikin payungnya computer science, apa bisa? Apa dosennya sanggup misalnya? Ya. Nah, ini pertimbangan-pertimbangan seperti ini. Lanjut. Ya, udah lewat.
Nah ini landasan teoritis yang saat ini Bapak Ibu sekalian itu dipakai dan berdebat juga, tapi sekarang sudah agak menurunlah perdebatannya. Ya, ini epistemologi sosial kalau kita mendasarkan pada social and humanities science. Ya, sementara kalau kita mendasarkan pada computer science agak-agak berbau kuantitatif, dasarnya adalah yang berikutnya. Next, filsafat informasi. Ya. Jadi harus punya landasan berpikir kita. Karena ketika punya landasan berpikir, Bapak Ibu, arahnya jelas. Jangan nabrak sana nabrak sini. Ya, nggak jelas. Ya, kalau kata kun paradigma. Ya, makanya kalau ujian, ya itu yang sangat menentukan di awal presentasi mahasiswa. Sampaikan dulu Anda menggunakan paradigma apa. Ya. Sehingga nanti bagaimana cara melihat objeknya. Kemudian bagaimana cara kita mengetahui objeknya, metode yang kita gunakan berbeda kalau kita menggunakan paradigma yang berbeda. Ini filsafat informasi. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam epistemologis kita juga punya posisi yang beragam. Ada yang realisme, ada yang konstruktivisme. Realisme ini berarti positivisme, kuantitatif. Ada yang konstruktivisme, itu berarti kualitatif. Ada yang kritis. Di UI ada beberapa mahasiswa sudah menggunakan ini, teori kritis. Ya, walaupun memang tidak umum di Indonesia. Ya, pandangan ini digunakan oleh mahasiswa. Tapi saya kira kalau di Jogja banyak tuh yang menggunakan pandangan critical theory. Lanjut. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, ini Marcia Betts nih. Kalau Bapak Ibu belum pernah baca bukunya Marcia Betts, dipertanyakanlah sebagai akademisi ilmu perpustakaan. Ya, beliau mengatakan ada metateori, list. Dia mengatakan ada banyak metateori. Tadi Prof. Joner juga sudah menampilkan ada yang historis, tadi yang di gambar yang besar itu. Ya, ada konstruktivis, ada konstruksionis, ya, ada filsafat analitis. Salah satunya tadi yang filsafat informasi. Ada teori kritis, etnografi, dan sebagainya. Ya, saat ini Bapak Ibu yang paling banyak itu bibliometrika. Ya, nanti ada penelitian. Lanjut, Mbak. Nah, ini peta perkembangan list. Saya sedikit saja menyajikan. Ini yang banyak pendekatan model sekarang yang digunakan Bapak Ibu dalam bidang ilmu kita. Ada bibliometrika, analisis isi, ada pendekatan model. Lanjut. Nah, ini salah satu riset Bapak Ibu, ini yang tadi, Wang Chang, ya, 2012, dia mendata ada 5 jurnal IS dan 5 jurnal LS tahun 78 sampai 2007. Jadi dia bagi ada yang LS, ada yang IS, totalnya sekitar 14.000 kalau nggak salah. Lanjut. Ya. Nah, menurut hasil si Chang, itu peta riset kita begini Bapak Ibu nih. Yang LS berdasarkan jurnal tadi yang dibuat kategori oleh si Chang itu meneliti yang paling atas list, tentang list. Tapi banyak tentang pendidikan, ya, tentang bisnis, tentang sosiologi, tentang psikologi. Ini library science, ruang lingkup risetnya. Yang IS, ruang lingkup risetnya list, ya, ada general science. Cukup banyak, ada computer science, teknologi, termasuk di dalamnya kedokteran. Kalau Bapak Ibu lihat, prodi-prodi di luar negeri, banyak punya studi khusus tentang ini. Ya. Studi kita, list, tapi ada kekhususan tentang ini. Ya. Lanjut. Nah ini hasilnya Bapak Ibu tadi, ya distribusinya. Itu kalau yang pertama di LS, list. Kalau di IS sama ya, list. Tapi begitu yang kedua, ini education. Sementara yang IS itu lebih banyak pada general science. Yang ketiga computer science. Di sini di LS business management. Ini penelitiannya saya nggak tambah-tambahkan nih. Ya, kita melihat peta ini. Lanjut. Nah, dari penelitian itu terlihat bahwa si Huang dan Chang mengatakan bahwa tingkat interdisiplinaritasnya itu yang paling tinggi adalah IS. Yang paling tinggi itu IS. Ya. Lanjut. Nah ini penelitian yang lain Bapak Ibu. Tahun 2015, Chang tadi sama Wang Chang tambah Lin. Ya. Ini hasilnya.
Hasil risetnya dari 95 sampai 2014. Yang paling tinggi dia menggunakan 3 metode sekaligus. Ya, keyword analysis, bibliographic coupling, sama co-citation. Ini. Ya. Bibliometrik hampir di semua. Ya. Kemudian IS dan IR, information retrieval. Ini application of internet technology. Ya. Lanjut. Ini penelitian yang paling baru tahun 2020. Si Han, ya, dia melakukan menggunakan metode lab, ya, bukan bibliometrik. Dia coba petakan riset dari tahun 96 sampai 2019. Ini jurnalnya. Lanjut. Nah, ini hasilnya Bapak Ibu sekalian. Ini hasilnya bukan saya buat, ya. Bahwa memang dalam penelitian itu dikatakan bahwa likely science itu lama-lama memang menurun. Setelah 2006, ya, itu sudah agak menghilang. Ini yang top nih, ini yang paling banyak Bapak Ibu, ya. Sudah agak menghilang. Yang banyak dilakukan adalah bibliometrik dan information science. 2016 sampai 2019 itu information science. Sosial media, sekarang kan hampir semua mahasiswa kita, Bu. Ya, media sosial dia teliti. Ya. Nah, ini gambaran peta dunia, Pak. Kita silakan bikin peta sendiri. Ya, mau masuk ke LS, mau masuk ke ada masalah. Ya. Kita lihat misalnya penelitian di prodi kita, lebih banyak masuk ke IS, LIS atau LS. Ya. Jadi seperti dikatakan Prof Din, ini bisa jadi subject matter kita. Jangan penekanannya ketika misalnya mahasiswa sudah begini, kita masih menggunakan, misalnya memaksakan mahasiswa untuk cataloging misalnya. Ya harus menyesuaikan ini, subject matter kita harus menyesuaikan ini. Penelitian-penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, ini dalam rangka supaya kita ayo berpikir berdasarkan, ya karena kita orang ilmiah, akademisi, ya berdasarkan ilmiah lah. Ya, jangan katanya lagi, jangan intuisi, Pak. Nggak boleh kita intuisi, pedagang boleh intuisi, kita akademisi nggak boleh. Harus mendasarkan pada hal atau temuan orang lain. Saya kira itu Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.